Halo teman-teman kampus daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun Anda melihat video ini. Kali ini di edisi teknologi informasi, saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal Java Programming. Tentunya sebelum kita mengenal Java Programming, kita harus tahu siapakah yang membuat Java. Orang yang dikenal sebagai Bapak Java yaitu James Gosling. Waktu itu bekerja di Sun Microsystems. Dia bersama teman-temannya yaitu Mike Sheridan dan Patrick Naughton waktu itu membuat Java. Mereka bertiga berada dalam satu proyek yang bernama Stealth di bawah naungan Sun Microsystems. Mereka menciptakan sebuah bahasa pemrograman yang lebih fleksibel yang ditujukan untuk bisa berjalan di semua operating system seperti Windows, Linux maupun Solaris. Bahasa ini dibuat untuk menyaingi pendahulunya yaitu C dan C++, dengan tujuan bahasa ini dibuat untuk lebih mudah. Lalu muncul pertanyaan, kenapa sih namanya kok Java ya? Kok nggak yang lain gitu ya? Pada awalnya bahasa pemrograman ini diberi nama oleh mereka dengan nama Oak. Oak adalah nama pohon di Amerika maupun Kanada yang tumbuh sangat umum di sana. Makanya begitu pertama muncul ide nama itu diberi nama Oak. Kemudian kenapa kok bisa Java? Itu karena kebanyakan dari mereka yang notabene adalah programmer itu suka minum kopi. Dan ketika minum kopi, waktu itu kopinya berasal dari Jawa. Salah satu dari mereka bertanya, ini kopi kok enak sekali, dari mana? Ini dari Jawa. Mereka nyebutnya Java dalam Inggris. Maka dari itu mereka menyebutnya, ya udahlah, ini kita sebut sebagai Java. Sampai sekarang akhirnya disebut sebagai Java. Lalu pertanyaan berikutnya, Java itu bisa apa sih? Teman-teman, perlu teman-teman ketahui Java itu sebenarnya sangat powerful ya. Hampir di seluruh dunia perusahaan skala enterprise itu menggunakan Java. Jadi Java itu sangat populer sekali dalam dunia enterprise. Seperti saya jelaskan di video saya sebelumnya yaitu prospek Java Programmer. Di situ saya bahas lengkap mengenai prospek Java. Teman-teman bisa tonton video di sana, lengkap sekali saya jabarkan. Di sini saya juga akan menyampaikan beberapa fakta tentang Java. Yang pertama, sebagaimana saya sebutkan tadi, Java itu merupakan salah satu top bahasa programming yang terpopuler dan memiliki bayaran tertinggi. Bahkan lebih tinggi dari pesaingnya yaitu .NET. Dan kemudian kebutuhan pasar sangat tinggi untuk tingkat perusahaan enterprise. Bukan hanya di Indonesia teman-teman, tapi hampir di seluruh dunia. Negara tetangga kita seperti Malaysia ataupun Singapura itu tidak sedikit yang membutuhkan programmer Java. Kemudian fakta yang berikutnya adalah write once, run anywhere. Itu maksudnya adalah multi platform. Jadi ketika Java itu dibuat, satu kali implementasi, tapi bisa dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, ataupun Solaris. Dan yang fakta terakhir adalah Java itu gratis teman-teman. Jadi tidak seperti .NET yang harus bayar ya, atau juga seperti bahasa pemrograman lain yang berbayar. Java itu gratis, dan komunitasnya sangat besar. Jadi kalau semisal teman-teman stuck atau perlu bantuan, itu jangan khawatir. Di sini supportnya sangat tinggi. Oke, kita bahas evolusi versi Java. Java itu dibuat yang pertama versi betanya yaitu tahun 95. Kemudian versi 1 tahun 96, 1 tahun kemudian hanya minor version yaitu 1.1.
Tapi yang paling menarik menurut saya adalah ketika versi 2, yaitu banyak sekali fitur-fitur Java yang dikenalkan di sini. Kemudian lonjakan berikutnya yang paling menarik menurut saya adalah versi 5. Di situ dikenalkan dengan generic. Apa itu generic? Nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya tentang video tingkat lanjut untuk belajar Java. Kemudian versi berikutnya yang saya sangat suka adalah versi 8. Di versi 8 ini menulis sintak Java itu lebih ringkas. Mereka mengenalkan apa yang disebut dengan sebutan lambda expression. Di situ mungkin yang beberapa versi sebelumnya harus menulis 2 atau 3 baris, dengan lambda ini hanya cukup 1 baris. Dan meskipun setelah dibeli oleh Oracle menjadi komersil, tetapi Java terus berkembang. Komunitas lebih besar daripada Oracle. Akhirnya Java berkembang dan membuat OpenJDK, berkembang sampai sekarang. Yang rilis itu sampai Java versi 12. Pertanyaan berikutnya, apakah belajar Java itu sulit? Teman-teman, menurut saya belajar Java itu tidak sulit. Kenapa? Yang pertama, sumber belajar Java itu sangat banyak. Teman-teman bisa belajar dari situs Oracle langsung. Nah, saya lampirkan juga linknya. Atau belajar dari kami, dari YouTube atau dari YouTube yang lain. Teman-teman juga bisa lihat di Google dengan searching belajar bahasa pemrograman Java. Di situ pasti muncul banyak sekali tutorial-tutorial yang dibuat oleh banyak orang. Lalu apa yang akan kampus daring ajarkan? Kita akan mengajarkan mulai dari yang pertama, yaitu tingkat fundamental. Di level ini kami akan mengajarkan tentang pengenalan sintaks Java, lalu kemudian kita mengenalkan Java API, Application Programming Interface. Di sini akan kami jelaskan juga mengenai collection, string, dan lain sebagainya. Kemudian kami juga akan menjelaskan object oriented. Setelah fundamental selesai, kita akan lanjut di tingkat berikutnya, yaitu tingkat lanjut. Di sini kami akan mengenalkan kepada teman-teman untuk integrasi database sehingga lebih advance di sini ya. Tidak hanya itu, kami juga akan mengenalkan tentang penggunaan framework. Apa itu framework? Nanti lebih jelasnya di tingkat lanjut. Di sini nanti kami akan menjelaskan tentang JPA, Java Persistent API, dan juga mengajarkan Spring. Kemudian yang terakhir, kita akan mengajarkan teman-teman untuk membuat aplikasi. Baik itu membuat web service sebagai backbone dari mobile application, dan juga kita juga akan mengajarkan teman-teman membuat aplikasi web. Yang ini mungkin kalau teman-teman tidak begitu suka dengan mobile, ini sebagai alternatifnya. Lalu kemudian, apa yang teman-teman perlu siapkan jika ingin belajar Java? Ini pertanyaan untuk teman-teman. Jika sudah tahu prospeknya seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa. Yang pertama yaitu adalah tekad yang kuat. Percuma teman-teman nonton video saya tapi teman-teman tidak punya tekad. Yang kedua, teman-teman punya laptop atau komputer, minimal RAM kalau bisa itu minimal 4 GB, prosesor minimal ya Pentium 4 lah ya, biar nanti teman-teman belajarnya itu lebih mudah. Kemudian tentu saja teman-teman perlu internet. Kalau tidak, gimana teman-teman bisa nonton video kami jika tidak mempunyai kuota internet? Kalau tidak punya kuota ya mungkin bisa di warung kopi. Lalu dengan skill ini teman-teman bisa apa sih sebenarnya? Apa yang akan teman-teman dapatkan jika sudah memiliki skill kemampuan Java? Seperti saya jelaskan di video saya, yaitu prospek Java Programmer, teman-teman bisa meniti karir sebagai Java Programmer di perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah, atau teman-teman mendirikan perusahaan sendiri, startup, atau teman-teman bisa menjadi seorang trainer.
Itu semua tergantung dari pilihan teman-teman. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kami akan menyiapkan video praktek langsung, yaitu mulai dari yang fundamental tadi yang saya jelaskan di awal sampai tingkat lanjut, berlanjut sampai membuat aplikasi. Jadi video ini akan berseri ya. Mungkin membutuhkan waktu cukup lama untuk membuatnya, mungkin 1 atau 2 bulan. Jadi sekian dari kami. Terima kasih telah menonton video sejauh ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Support kami dengan subscribe atau share ke teman-teman yang lain. Jika ada saran dan kritik, silakan tulis di komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu bangsa Indonesia.